Virus corona memang berbahaya. Namun di balik ganasnya virus tersebut, ada cerita-cerita unik yang terungkap dari sejumlah selebritis. Kisah pertama datang dari Cinta Laura. Artis cantik yang sudah hidup mandiri selama kurang lebih 8 hingga 9 tahun itu kini kembali ke rumah orang tuanya di Bali karena merebaknya COVID-19. Tapi benarkah di awal-awal karantina diri, Cinta mengaku tak akur dengan kedua orang tua hingga berselisih paham? Kerja dari rumah, seperti apa cerita Cinta yang menjalani syuting menggunakan kamera handphone? Sempat adu argumen dengan kedua orang tua, nyatanya sang ayah justru terkejut melihat aksi Cinta Laura yang ternyata kini lihai dalam menyediakan hidangan dapur. Berbagai jenis masakan bisa ia sediakan. Alhasil, Cinta menjadi koki pribadi ayah ibunya selama tinggal bersama. Lantas seperti apa aksi kemanusiaan dari Cinta Laura yang membagikan 1.000 masker cantik untuk polisi dan angkatan udara? Dan bagaimana pula kisah Amanda Manopo yang sempat dikabarkan jatuh miskin dan sedang butuh uang lantaran menjual tas mahalnya? Benarkah kini Amanda kembali menjual barang-barang pribadinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyerang, diam di rumah bisa bikin hati tenang. Di masa-masa awal virus corona menyerang tanah air, Cinta Laura langsung memutuskan untuk menetap di rumah orang tuanya di Bali. Ya, artis cantik yang sudah meniti karir di Amerika itu memilih patuh pada peraturan pemerintah untuk berdiam di rumah saja. Awal tinggal kembali dengan orang tuanya sempat membuat Cinta gugup. Wanita berdarah Indonesia-Jerman yang sudah kurang lebih 8 hingga 9 tahun hidup mandiri alias jauh dari orang tua itu merasa ada yang mengganjal jika kini harus kembali ke pelukan ibu ayahnya. Alhasil, di hari-hari awal Cinta tinggal bersama ayah ibunya, adu argumen hingga bertengkar pun tak terelakkan. Kendati demikian, ia tetap bersyukur karena lama sudah dirinya tak merasakan kehangatan kala berada di samping orang tua. Awalnya waktu aku terbang dari Jakarta ke Bali dan milih untuk self-quarantine di Bali, aku agak nervous karena aku udah 8 hampir 9 tahun benar-benar independen, tinggal sendiri dan udah gak tinggal bareng orang tua aku. Dan iya emang mungkin 3-4 hari pertama setiap hari berantem terus sama papi mami karena kita nggak biasa hidup di tempat yang satu tempat tinggal. Mungkin itu kedengaran aneh, but you know we had to adapt and adjust karena udah lama banget nggak tinggal bareng. Tapi maksud aku berantem hanya hal-hal kecil ya, bukan berantem soal masalah besar. So we would fight over little stupid things. Tapi sekarang akhirnya karena udah 3 minggu mulai kebiasa, biarpun ini lagi masa-masa susah dan sedih buat semua orang, ada juga hikmah yang aku dapetin. I feel very blessed to be able to be with my parents. Aku ngerasa bersyukur bisa lebih banyak ngabisin waktu dengan mereka yang tadinya jarang banget, mungkin hanya setahun sekali, setahun 2 kali lah, setahun 2 kali. Dan situasi ini maksa aku untuk lebih sering ngabisin waktu dengan orang tua aku. And I think itu hal yang sangat positif dan sangat sehat, dan aku senang bisa take care of my parents, bisa
lebih sering ketemu mereka. Dan biarpun seperti aku bilang tadi, aku sangat sibuk, aku ngerasa hidup aku sekarang bisa dibilang lebih balanced karena aku lebih banyak luangin waktu buat ngobrol sama orang tua aku, tapi juga tetap produktif dengan kerjaan, tapi juga ngerasa lebih sehat karena yang tadinya di Jakarta aku mungkin nggak pernah ngabisin waktu di luar karena panas dan polusi dan lain-lain. Sekarang di Bali aku sering banget makan di teras rumah aku, hirup udara segar. Hidup serba berkecukupan tak membuat Cinta Laura melupakan mereka yang membutuhkan bantuannya di tengah wabah corona yang menyerang tanah air. Salah satu urgensi yang tengah dibutuhkan saat ini adalah masker. Menjawab keterbatasan tersebut, maka Cinta Laura bersama sang ibu Herdiana Kil mendatangi Polda Bali serta TNI Angkatan Udara guna membagikan 1.000 masker kain cantik. Pembagian masker tersebut tidak lain demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan mama aku mau mendonasikan 1.000 masker cantik untuk keluarga besar Polda Bali. Setelah itu kita juga akan mendonasikan 500 masker merah putih untuk keluarga besar Angkatan Udara Bali. I'm very excited, aku senang banget bisa ngelakuin ini hari ini. Karena aku rasa penting banget kita selalu berusaha untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang karena aku lagi untuk sementara ini tinggal di Bali bareng papa mama aku, otomatis komunitas aku adalah warga-warga Bali. Masker yang kita udah sumbang itu masker kain. Kenapa masker kain? Karena untuk orang-orang yang mungkin kehabisan masker yang dijual di apotek atau mungkin nggak bisa beli masker, masker kain itu bisa bilang option terbaik karena kalau dicuci dengan air hangat atau air panas dengan deterjen dan dijemur itu bisa dipakai berulang-ulang kali. 3 minggu kembali tinggal bersama orang tua, aksi memasak Cinta Laura dapat pujian dari sang ayah. Lantas seperti apa kreasi Cinta kala berada di dapur? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Nama Cinta Laura tak hanya dikenal di tanah air Belaka. Di luar negeri pun artis cantik berdarah Jerman itu perlahan mengukir identitasnya. Kesibukannya di dunia hiburan tentu tak bisa dianggap sepele. Namun, di tengah wabah corona yang menyerang dunia, Cinta termasuk salah satu artis yang akhirnya harus tinggal di rumah. Sempat berpikir akan diserang rasa bosan, kenyataan justru berkata lain. Kendati di rumah saja, namun aktivitas syuting hingga pekerjaan lainnya masih berjalan lancar. Bahkan untuk syuting salah satu brand pun, Cinta bisa melakukannya dari rumah hanya bermodalkan kamera handphone. Percaya nggak percaya, kita hidup di zaman yang sangat canggih karena selama 4-5 jam terakhir aku baru aja syuting TVC salah satu brand di mana aku jadi brand ambassador-nya, dan mereka minta brand ambassador mereka semua untuk syuting iklan di rumah pakai handphone aja. So that was such an interesting experience. Benar-benar aku hanya punya handphone yang mereka kasih, tripod, dan mama aku ngebantu aku untuk beberapa shot. Gimana ya, aku sangat bersyukur sama Tuhan karena biarpun udah 3 minggu full aku di rumah orang tua aku di Bali, aku merasa sangat sibuk, sebenarnya nggak banyak waktu untuk
relax atau diem-diem aja, dan pokoknya setiap hari tuh pasti ada sesuatu. Pemirsa Intens Investigasi, menjalani karantina di rumah, ternyata banyak kegiatan yang membuat Cinta bisa menyibukkan dirinya. Olahraga rutin pun dilakukan Cinta untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Selain itu, Cinta menghabiskan waktunya di dapur untuk memasak. Artis bernama lengkap Cinta Laura Kill itu ternyata piawai memasak berbagai jenis masakan. Ayah Cinta, Michael Kill pun terkagum-kagum kala mencicipi hasil masakan sang putri. Lantas seperti apa kreasi Cinta kala berada di dapur? Ini kita bakal bikin sesuatu yang simple, hanya salmon seperti biasa dan asparagus. Okay, I'm not gonna lie guys, ini aku agak takut karena apinya minyaknya terbang-terbang. Oke, jadi sekarang kita mau marinate salmonnya, dan karena nggak ada oven, sebenarnya cara masaknya similar kayak yang kemarin, tapi pakai 1 sendok olive oil, and then ini ada allspice ground, paprika powder. Sekarang kita bakal masak salmonnya, dan kalau salmon itu benar-benar harus diperhatiin. So I usually cut it up. Nanti kalau udah mulai agak matang, aku iris-iris di dalam pancinya. Emang mungkin kelihatannya nggak terlalu cantik, but it tastes good and it's healthy, and that's the most important thing. Kalau buat aku. Kita diminta di rumah aja, aku nggak, sama aja masak setiap hari. Dari dulu setiap hari masak, dan sekarang pun setiap hari masak. Tapi mungkin bedanya sekarang aku masak untuk lebih banyak orang, karena aku juga masakin papa mama aku yang biasanya mereka selalu sukanya makan di luar, sekarang mereka harus makan di rumah. Jadi ini juga cara aku pelan-pelan menginfluence mereka untuk makan lebih sehat. I've really been surprising my dad, karena papa aku nggak nyangka aku bisa masak berbagai menu, dan dia suka masakan aku. Dan masakan yang aku suka masak biasanya ada salmon dengan sayur asparagus, atau salad yang sangat sehat yang isinya ada bayam, paprika, tomat. Ya pokoknya aku bisa deh masak buat 7 hari, 7 menu yang berbeda. Jual tas mahal miliknya, Amanda Manopo dikabarkan jatuh miskin dan sedang butuh uang sebab tak ada penghasilan karena corona. Lantas, apa tanggapan Amanda Manopo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Virus corona yang menyerang dunia tak hanya membahayakan nyawa, tapi juga melumpuhkan perekonomian. Banyak pekerja yang di-PHK juga tak mendapatkan penghasilan lantaran COVID-19. Di tengah kekhawatiran akan kehidupan di hari esok, heboh kabar tentang Amanda Manopo yang jatuh miskin dan sedang butuh uang. Kabar tersebut santer beredar usai artis cantik itu menjual tas mahal miliknya. Pasca kabar jual tas mahal tersebar dalam waktu singkat, kolom komentar akun media sosial Amanda dipenuhi hujatan serta sindiran netizen. Lantas, benarkah lantaran tak ada aktivitas syuting, Amanda Manopo terpaksa jual tas demi bayar utang? Gak pedulin sih mbak, biarin aja. Mulut-mulut mereka ini kan pasti rame banget. Dan lagi pula kalau misalkan aku ngejualin tas aku juga, ya nggak apa-apa sih, aku juga beli sendiri, ngejualin juga boleh kan.
Ya karena kan pergantian tahun itu cuma hanya sebuah barang dan pasti akan turun. Jadi ya daripada nanti gak ada harganya, mendingan jual secepatnya aja. Pemirsa Intens Investigasi, tas bukanlah satu-satunya barang mahal yang dijual Amanda Manopo di tengah wabah corona yang melumpuhkan perekonomian dunia. Selain tas, artis kelahiran 6 Desember 1999 itu kini juga menjual sejumlah barang pribadi seperti baju, celana, kamera, handphone, hingga baju-baju vintage milik sang ibu. Tapi tentu jual-menjual barang-barang tersebut bukan karena alasan jatuh miskin. Aksi jual barang bekas ala Amanda dilakukan guna memerangi pandemi COVID-19. Ya, hasil jualannya akan disumbangkan dalam bentuk sembako bagi mereka yang membutuhkan. Kemarin tuh aku ngejual hampir, baju nggak kehitung sih, banyak banget. Aku pokoknya kekumpul udah 20 jutaan dan itu masih banyak banget yang udah kekirim tapi duitnya belum masuk. Ada baju, tas, celana, sepatu, kemarin kamera, jualnya murah-murah banget baju. Kalau yang bermerek baju paling harga cuma 100.000, kemarin kamera harga cuma 1 juta. Paling nanti handphone atau apa yang gak kepake aja sih, yang menurut aku yang masih sangat layak banget bisa mereka pakai dan sangat mereka butuhkan. Kalau papa sih enggak sih ya, mungkin mama, karena baju-baju vintage itu yang sekarang lagi trending banget di generasi muda sekarang. Mereka lebih suka kayak baju-baju yang edgy, yang buat foto-foto gitu-gitu. Jadi itu dengan harga yang kita jual murah yang paling cuma di bawah 100.000, tapi kualitasnya benar-benar bagus dan bersih. Jadi mereka buat foto-foto di Instagram. Oh nggak live IG, semuanya kita posting lewat pakai aplikasi. Terus kita lewat dari Instagram kita ngeposting. Kalau misalkan jadi kita cepet-cepetan. Kayak kemarin aku mau jual kamera itu cuma 1 juta, baru aku posting 1 detik langsung ada yang transfer. Mereka langsung udah nge-save nomor rekeningku. Karena untuk di kondisi yang kayak sekarang ini benar-benar sangat-sangat prihatin. Gak hanya sebagai public figure aja, semuanya kena. Dari wartawan juga pasti akan kena. Susahnya untuk interview sesama artisnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan di interview di rumah pun lagi nge-vlog atau dibikin vlog video juga, kita juga nggak enak, nggak nyaman juga kan. Jadi ya kita sekarang saling ngebantu aja sih dengan kondisi sekarang kayak gini. Aku beli sembako doang, nanti aku sambil jalan. Jadi paginya kalau misalkan aku ada kegiatan, malamnya nanti atau sorenya selesai, aku ngasih-ngasih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.